Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya khotbah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyahumur rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Maka enggak heran kalau seandainya dengan segala keutamaan bagi orang yang bermajelis ilmu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutnya dengan taman-taman surga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayatnya. Apa kata beliau? "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berdiamlah kalian di tempat tersebut. Bersemayamlah kalian di tempat tersebut. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kemudian beliau pun beliau bersabda, "Ya dzikr," yaitu majelis ilmu. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun." Telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan yaumil akhir. Ya Pak? Dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul rahmatullah subhanahu wa taala. Bapak-bapak semuanya, ini kayaknya masyaallah khusyuk semua kayaknya ya. Khusyuk semua kelihatan. Tegang semua. Jangan tegang-tegang banget Pak, masyaallah. Ya, nanti bawahnya tegang-tegang tidur lagi. Nah, masyaallah. Ya, dibawa santai masyaallah. Ini kita mau sampai jam berapa, Pak? Jam 9. Benar, Masya Allah ya.
Kata beliau ya. Sampai jam berapa, Pak? Habis Isya apa azan dulu? Terusin 2 jam. Baik, Masya Allah. Ya, kita silakan nanti insya Allah kalau mau tanya jawab silakan ya Pak ya. Bebas, mau dalam tema di luar tema silakan. Nah, baik, insya Allah pembahasan kita ya hari ini adalah berkenaan dengan persiapan kita ya dengan datangnya bulan Ramadan. Kita tahu Pak, Masya Allah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia, tamu yang membawa penuh dengan keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Masya Allah, ya, di dalam bulan tersebut ada satu harinya pula, ya, satu malamnya yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kan gitu. Dan bahkan ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa satu harinya dari bulan Ramadan tersebut itu menjadi harapannya bagi orang-orang yang telah berlalu dan akan ditukar oleh mereka. Mereka akan mau menukarnya dengan apa? Dengan dunia beserta isinya, bahkan dengan 10 kali lipatnya, hanya untuk mendapatkan satu hari dari bulan. Ya Pak, di mana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah telah berkata, apa kata beliau? Tallahi, demi Allah, lau qila li ahli kubur, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yawman min Ramadan, maka pastilah mereka akan berangan-angan satu hari saja dari bulan Ramadan. Karena apa kita katakan sekali lagi? Dikarenakan besarnya keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Ya kan gitu. Dikarenakan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam. Nah pertanyaannya, Pak, maaf ngomongnya nih ya, pertanyaannya bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan perasaan kita ya akan kedatangannya bulan Ramadan ini? Apakah, maaf ngomongnya ya gitu ya, jangankan untuk deg-deg jangankan benar-benar rindu pada Ramadan tersebut, jangan-jangan dia berpikir apa? Datang bulan Ramadan udah berat buat kepala dia. Kan gitu. Mikirnya apa? Waduh, Ramadan, puasa lagi. Kan repot gitu. Ya. Masya Allah. Ini kayaknya di bagian akhir saya kayaknya husnuzon dianggap puasa nih kayaknya saya. Yang lain malah udah pada buka semua, Masya Allah. Saya tapi husnuzon. Ya. Saya husnuzon dianggap puasa malam ini, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, barakallahu bercanda ya Pak ya. Nah, tadi kita katakan seperti itu. Ya, itulah tentang masalah bulan Ramadan tersebut. Nah, sekali lagi kita katakan pertanyaannya, ya, bagaimana dengan persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini? Bagaimana dengan hati kita? Kalau saya ingin bertanya kepada antum semua, Pak, ya, sebelum kita melanjutkan, apa yang sudah antum persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, Pak? Ya, dan maaf ngomongnya, apalagi kalau saya lihat di sini wajah-wajahnya adalah wajah-wajah ABG. Ya Pak. Dan maaf ngomongnya, ya, kita tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, maksoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketaatan kepada Allah, bukan dengan tidur-tiduran, bukan dengan bengong, kan seperti itu. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan hatinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sekalinya datang langsung banyak Pak.
gembung-gembung gitu ya, Masya Allah. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Nah, tadi kita katakan, ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya imanan, dengan penuh keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, bukan hanya sekedar puasa, Pak. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar puasa, tapi diiringi dengan ketaatan. Ya. Wahtisaban. Lalu kemudian syarat yang keduanya apa? Dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Pak, dia sucikan hatinya. Dia perbagus jiwanya. Kan gitu. Dia perkuat rojanya, rasa harapnya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dua syarat ini barulah dapat hasilnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Pak. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya sebelum kita mulai, apa yang telah antum persiapkan, Pak, untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini? Masya Allah, khusyuk semuanya, Pak. Apa? Yang jujur, jangan ngarang. Yang jujur gitu, Pak, ya, yang sudah dipersiapkan. Ini kita sekaligus bermuhasabah, Pak. Sekaligus bermuhasabah karena apa? Karena sekali lagi tadi saya katakan ini wajah-wajah yang di sini adalah wajah-wajah ABG yang maaf ngomongnya. Sekali lagi saya katakan maaf ngomongnya. Belum tentu di tahun yang akan datang dia akan bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah, "Wa ja'akumun nadhir." Dan telah datang peringatan kepada kalian. Telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Apa pemberi peringatan tersebut, Pak? Apa, Pak? Hah? Urban. Pak. Masya Allah. Karena saya lihat, Masya Allah, ubannya orang hitam-hitam semua kayaknya. Ya, udah keluar semua, Pak. Ya. Sekali lagi, itu adalah apa? Tanda peringatan akan dekatnya kematian. Ya, Pak? Ditambah lagi dalam sebuah hadis disebutkan apa? A'maru ummati baina 60 wa 70 kata Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Pak, umurnya udah berapa? 25, maratonnya banyak benar tuh, Pak. Nah, Buya, berapa Buya? Berapa? 75. Masya Allah, bonus sudah banyak Buya. Anil. Pak Imam? 53. Sebentar lagi. Itu sebentar. Nah, sebentar lagi. Apalagi kita katakan sistem kematian bukan dengan sistem antre, tapi sistemnya adalah sistem lotrek. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dicabut nyawanya, mau umurnya 20, 35 ataupun yang tadi Bapak katakan apa tadi? 35 tadi. Ya kan gitu. Ataupun 75, 45 kalau kata Allah cabut sekarang cabut. Wah, rupanya. Tapi setidaknya saya katakan yang 53, 63, 75
maka mau nggak mau itu sudah paling mendekati. Dan maaf katanya tadi Pak, ya sekali lagi maaf ngomongnya belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang dia bertemu dengan bulan itu tersebut kembali. Kan gitu. Maka muhasabah, ya muhasabah ini tersisa tinggal 7 hari lagi, tersisa tinggal 6 hari lagi. Maka kira-kira apa persiapan kita Pak? Nah, jadi jangan Pak, kalau antum berpikir nantilah itu, karena antum berpikir dan kita semua tertipu bahwasanya apa? Kita akan masih hidup 1000 tahun lagi. Padahal maaf ngomongnya, gigi udah mulai hilang, kolesterol udah naik tinggi, kan gitu. Kegigit sukro, kelar, kan gitu. Ya Pak, ya belum kemudian apa, darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Udahlah, banyak introspeksi diri lah, kan gitu seperti itu. Bahkan maaf ngomongnya, mungkin setengah jam lagi udah sulit untuk berdiri, atau geser satu, geser pinggang, kan gitu. Ini menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya, kan gitu. Ya, jadi maaf ngomongnya, nggak bisa lagi kita sok paling perkasa lagi, nggak kayak dulu lagi yang bisa salto Pak. Ini maaf ngomongnya kan gitu. Kalau dulu masih bisa salto, bisa gini dan sebagainya, kan gitu. Tapi sekarang udahlah, ya bahasanya kalem-kalem, tenang-tenang, pikirkan lebih banyak akhirat. Oke, Masya Allah. Sekarang kembali lagi. 6 hari, 7 hari tersebut. Apa persiapan kita Pak untuk menyambut bulan Ramadan? Pak, Bu, yang ibu-ibu kayaknya punya power ya. Emak-emak ada power, emak-emak biasanya langsung jawab. Bu, apa yang sudah disiapin Bu? Jangan ngomong resep-resep untuk buat kolak. Apa yang dipersiapkan Pak? Nah itu yang harus kita pikirkan. Ya, maka di sini Pak sekali lagi kita katakan, persiapkan mental kita, ya, persiapkan fisik kita, persiapkan hati kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, apa kira-kira yang pertama kali ini dari sekarang ini nih, karena ternyata kita dapatkan di sekarang ternyata kita belum ada persiapan apapun. Bahkan ketika saya bertanya seperti tadi pun, Pak, apa yang sudah persiapkan? Kolak, kan seperti itu. Ya, nah sekarang Masya Allah, Pak, yang kita persiapkan yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan baik. Jelas Pak? Jelas? Belum jelas belum? Ya, baik apa di sini? Baik imannya maupun baik fisiknya. Maaf ngomongnya nih, kalaupun dia fisiknya bagus, tapi imannya lagi jelek, Pak, baru habis sahur tidur dia, kapan bangunnya? Mau berbuka. Apa ya? Itu kenapa? Bagus fisiknya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia bagus imannya, tapi bengek, atau batuk terus, kira-kira mudah nggak bagi dia untuk baca Al-Quran Pak? Repot. Maka itu Pak yang pertama kali kita berharap kepada Allah. Dari sekarang ini nih kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan baik, baik imannya dan juga baik fisiknya. Pak, sudah doa belum? Apa doanya?
Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa doanya Pak? Buya? Masya Allah, kayaknya Buya udah kedengeran Ramadan. Bu, apa doanya Bu? Masya Allah, ibunya juga keluar juga nih, pada khusus semua kayaknya Pak. Masya Allah, kan gitu. Doa yang diucapkan oleh para ulama, sebagaimana Pak disebutkan pula. Lihat bagaimana para ulama terdahulu Pak disebutkan. Ya, apa? Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahu syahr Ramadan. Bahwasanya para ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Berdoa selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan 6 bulan, kan gitu. Nah, kita tersisa 6 hari belum juga hafal doanya. Kemudian apa? Summa yad'una sittata ashhurin an yataqabbalu minhum. Lalu kemudian mereka pun berdoa kembali selama 6 bulan agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya Pak segala pahala-pahala yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, doa yang paling masyhur yang mereka amalkan, yang selalu mereka baca apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hafal Pak? Ya enggak lah. Hafal belum Pak? Pak, hafal belum? Ya, saya ulangin ya. Allahumma sallimni. Pak, kenapa Pak ikutin? Masya Allah. Semoga dapat hidayah setelah itu Pak. Kan gitu. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Beliau mulai cari di Google, nanya saya Google. Apa cari Pak, segera langsung di-share kepada teman-temannya yang lainnya, kepada bapak-bapak yang lainnya. Yang lainnya mengamalkan, antum dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, tadi doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wa sallimli Ramadan, dan hantarkanlah bulan Ramadan tersebut kepadaku. Pertemukan bulan Ramadan tersebut denganku dalam keadaan baik imannya dan juga baik fisiknya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala ketaatan-ketaatanku di bulan Ramadan. Udah hafal Pak? Belum lah, Masya Allah. Tapi setidaknya Alhamdulillah kan sudah kebaca. Nanti kalau misalnya ada grup nggak Pak di sini? Ada grup WhatsApp-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, Masya Allah. Kalau bisa di-share, dibantu yang lain antum share ke bapak yang lainnya, Masya Allah. Jadi amal jariah, Masya Allah. Masih ada 7 hari, masih ada 6 hari atau 7 hari, dan itu kita baca terus Pak, terus. Dan maaf kalau memang ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita belum bertemu dengan bulan Ramadan, setidaknya Pak dengan niat tersebut Allah sudah melihat hati kita. Kan gitu. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang begitu besar. Karena harapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kan gitu. Nah, ini yang pertama Pak. Kan gitu.
Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? Bayangkan bahwasanya mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ingat ya, artinya apa? Membayangkan kematian atau ajal itu akan datang kepada bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar melihat kematian, bukan hanya sekedar melihat kematian. Maaf ngomongnya Pak, kalau hanya sekedar melihat kematian, ya supir ambulan, penggali kubur itu melihat terus ya Pak ada orang yang mati, melihat ya. Tapi aku melihat kenyataannya di luar sana. Ketika mereka melihat jenazah itu, ternyata mereka pun nggak sholat. Banyak di antara mereka, kan gitu. Karena nggak ngaruh bagi mereka, kan sulit. Karena hanya sekedar melihat bukan membayangkan itu mendatang kepadanya. Maka tadi saya katakan Pak, ya jangan kita berpikir saya masih hidup di setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kayaknya saya meninggal di umur 80 nih. Kayak umur stroke dulu deh, kalau gini, kena jantung dulu, belum tentu belum, kan gitu. Berapa banyak orang di luar sana Pak, gara-gara makan sukrah, keselak mati, kan gitu. Berapa banyak orang di sana Pak, lagi ketawa-tawa hari kemudian Pak, keselak udara mati. Ya Pak, nah dari keselak air mati ulah, kan gitu. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati kalau keselak air dia Pak. Nah, ini kita katakan. Ya, jadi ingat bayangkan kematian itu akan datang kepada kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Unkuril maut fi sholati, ingatlah kematian di dalam sholatmu, di dalam ibadahmu, di dalam bacaan Quranmu, di dalam zikirmu, di dalam sedekahmu, dan juga dalam kehidupanmu. Fa'inna rajul idza dzakara maut fi sholati, karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat kematian di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, fahariyun an yuhsina sholat, maka dia pasti akan berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Karena dia berpikir bisa jadi kalau sholat terakhir bagi dirinya, dan bisa jadi sholat tersebutlah yang akan menyelamatkan dia dari neraka jahanam dan akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu yang terakhir. Yang begitu juga kita pikirkan pada Ramadan. Bisa jadi Ramadan terakhir ini yang 1 harinya kita dapatkan atau mungkin 2 harinya kita dapatkan, baru di hari yang ketiga Allah wafatkan kita, dengan 2 hari tersebut bisa memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari azab kubur maupun azab neraka. Pikir demikian. Ya, yang banyak melakukan kemaksiatan, yang banyak melalaikan waktu-waktunya, Pak, main game, main ini, maaf ngomong ya, ada bahkan umur udah 70 masih main game. La haula wala quwwata illa billah. Udah gak ada kerjaan lagi ya, udah gak bisa lagi lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah beratkah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga umur segitu dipakai untuk bersenang-senang terhadap dunia. Rugi banget. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadimillah. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Rasulullah SAW dalam kehidupan. Kenapa? Fa'inna rajul idza dzakara maut, karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat kematiannya, sementara dia dalam keadaan miskin, sementara dia dalam keadaan ekonomi yang berat, dan gitu Pak, dalam ekonomi yang lemah, maka
dan dia akan merasa lapang dengan mengingat kematian. Benar nggak Pak? Benar nggak? Saya berikan contohnya Pak. Saya berikan contoh. Seseorang dapat 50.000 dalam seharinya, dan dia berpikir bahwasanya Pak, dia akan mati di sore harinya. Nih, dia dapat 50.000 di siang hari dan berpikir dia akan mati di sore harinya. Kira-kira 50.000 itu banyak nggak Pak? Banyak nggak Pak? Pak, banyak nggak Pak? Bu, banyak nggak Bu? Bu, mau tidur ibu-ibunya nih. Kayaknya harus teriak-teriak lagi saya supaya kalian tidur kan di sana. Nah, banyak dari 50.000 tersebut? Banyak, kan gitu. Bisa dia menggunakan 50.000 tersebut kenapa? Untuk beli permen subuh. Kenyang tuh dia. Ya Pak. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 50.000 yang dia dapatkan. Tapi bayangkan dia punya 50.000 dan berpikirnya apa? Berpikirnya 50.000 ini untuk dipakai 2 tahun. Miskin gak dia merasanya Pak? Miskin gak? Itu yang membuat orang gak bersyukur. Jangankan maaf ngomongnya, jangankan 50.000, dia pegang 500.000 aja, Pak. Kalau dia nggak mengingat kematian, dia akan berpikir, 500.000, ini cuma untuk makan sebulan atau makan sepekan. Lah, tuh Pak. Karena berpikirnya makan sepekan, padahal besok aja belum tentu dia masih. Dan dia benar-benar ketakutan Pak, seolah dia nggak bakal makan. Padahal dulunya ketika dia brojol dari perut ibunya, dia bisa kerja nggak Pak? Hah? Apa dia bisa administrasi nulis-nulis kayak gitu? Pak? Hah? Apa dia bisa jual gorengan? Waktu dia di umur 5 tahun, 6 tahun, santai dia. Kenapa? Tahu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sudah ngerti ini, sudah ngerti cari duit, masih takut. Karena apa tadi? Ya, masalah kematian. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, apabila seseorang mengingat kematian, sementara dia dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan kaya, maka dunia tidak akan pernah bisa menipunya. Nah, orang kaya di luar sana punya harta yang banyak. Biasanya apa yang dia lakukan pada hartanya Pak? Pak, atau anggap antum. Jangan usah, yang bilang. Nah, kebanyakan mereka dengan harta yang banyak yang mereka miliki, Pak, kan itu. Dan mereka tidak mengingat kematian, apa yang biasa mereka lakukan? Terlalu umum atau ngomong poya-poya tuh. Itu terlalu cari aman ngomongnya. Nah, apa Pak biasanya Pak? Hah? Terlalu umum ngomong maksiat itu. Coba lebih spesifik. Udah. Masya Allah. Gak apa-apa, itu lagi Masya Allah. Lagi khusyuk kan dia Pak. Masya Allah. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah. Hah? Pengen berpuasa. Oke, Masya Allah. Masih lumayan agak nyempir. Lalai itu terlalu umum. Pak, ini laki-laki. Kalau dia punya harta banyak, lalu kemudian dia tidak ingat mati, yang pertama dia lakukan pada hal tersebut zina. Tahu saya? Kita dapatkan dosa. Kan? Zina yang akan dilakukan. Kan? Dengan hartanya. Minum khamr.
Ya, kita nggak ngomong poya-poya bisa jadi poya-poya dan perkara yang mubah. Ya Pak, makan-makan itu poya-poya. Tapi kita yang lebih spesifik dan yang lebih mengerikan apa? Zina yang paling banyak. Kan gitu. Minum khamar. Kan gitu. Mungkin apa lagi? Narkoba. Kan itu. Dan saya sebutkan apa yang paling banyak? Zina. Nah pertanyaannya Pak, kita katakan kalau ada orang memiliki harta yang begitu banyak nih dia, seperti itu. Tapi kenapa? Dia melihat kematian dan dia berpikir kalau saya zina, saya mati dalam keadaan tersebut. Kira-kira dia bakal melakukan zina nggak Pak? Atau kita baru ngomongnya nih, ada seseorang dengan harta yang begitu banyak, kan gitu. Dia bersewa ke wanita-wanita 1, 2, 3, 4, 100 wanita. Bersewa ini semua. Kan seperti itu ngomongnya. Udah dibuat tuh semuanya. Dan akan dilaksanakan kapan? Di malam harinya. Tiba-tiba dia dipanggil dokternya. Lalu kenapa? Dokternya memvonis bahwasanya nyawa kamu sisa tinggal besok. Karena apa? Ternyata kamu mengidap penyakit kanker. Wah, apakah dia berpikir sayang nih perempuan-perempuan itu? Hah? Kamu tinggalkan semuanya. Nah itu, tinggalkan semuanya. Nah kenyataan Pak, kita katakan apa yang membuat kita sekarang ini, kita katakan ngomong, saya nggak nyebut zina, saya nggak nyebut apa namanya khamar dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah mudah nggak Pak? Pak, saya katakan di sini. Untuk nyebut astagfirullah itu kayak ngangkat batu 40 ton nggak Pak? Apa? Berapa mana ngangkat batu 20 ton atau baca istighfar Pak? Tapi malah ngomongnya keucapan sama kita pas kita datang tadi dari rumah kita ke sini baca istighfar kan? Padahal ngomongnya sambil santai. Astagfirullah. Naik kendaraan dari rumah ke masjid apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil subhanallah alhamdulillah. Wah, bisa nggak Pak? Tapi maaf ngomongnya terucap nggak? Karena tadi kita mikirnya kita bakal masih hidup panjang. Yang kedua, kita menganggap yang namanya ibadah itu cuma sholat. Sementara Rasulullah SAW bersabda apa kata beliau? Al-Quran syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tanda'ul mizan. Dan mengucapkan Alhamdulillah atau mengucapkan Subhanallah, itu pahalanya akan memenuhi timbangan-timbangan kita di akhirat nanti. Wa subhanallah walhamdulillah, dan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah itu pahalanya akan memenuhi langit-langit dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah cuma gitu aja pahalanya udah memenuhi langit-langit dan bumi. Pertanyaannya, langit pertama Pak Imam, langit pertama udah pernah antum pegang belum? Udah pernah ketahuan belum? Belum. Kan sebenarnya itu. Nah ini Allah kata, Rasul kata apa? Langit dan bumi pahalanya. Masih kita remehkan. Kan dia? Pak. Karena apa? Karena kita menganggap pula masalah lisan ini adalah masalah yang gak perlu. Pak. Ya, ngomong ya Pak. Kebanyakan manusia menganggap masalah lisan ini apa? Masalah yang gak bakal bisa.
Jadi kalau cuma hanya sekedar zikir, dikit. Sekedar ngegibahin orang lain, apa Pak? Juga dosa cuma sedikit, Pak. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasaida al-sinatin. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di kepala-kepala mereka, illa hasaida al-sinatin, kecuali dikarenakan perkara lisan-lisan mereka. Bu, kebanyakan para penghuni neraka jahanam dari kalangan siapa? Bapak-bapak jangan ngomong. Saya butuh kejujuran dari ibu-ibunya. Bu, sekali lagi, ya, kebanyakan penghuni neraka jahanam dari kalangan siapa? Dari kalangan siapa? Nah, kenapa? Karena tidak bersyukur kepada siapa? Wah, dalam hadis tersebut disebutkan kebanyakan para penghuni neraka ada dari kalangan wanita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Yakfurna, karena mereka kufur. Lalu para sahabat bertanya kembali, yakfurna bil asyir, apakah karena kufur kepada suaminya ya Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Yakfurna billah, apakah karena kufur kepada Allah? Bukan karena kufur kepada Allah. Yakfurna bil asyir, dia kufur kepada suami. Belum kelar nih, belum. Kita selesaikan hadisnya. Apa kemudian kata Rasulullah? Rasul berikan contohnya. Yaitu apa? Ketika suaminya sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan, udah membeli lontong, gitu. Udah membeli bakwan, gitu. Udah beli mendoan, dan banyak yang lainnya. Terus sudah dibeli oleh suaminya. Tiba-tiba ada satu perkara yang gak bisa dikabulkan oleh suaminya. Tiba-tiba wanita tersebut berkata, aku tidak pernah lihat ada kebaikan pada dirimu. Tuh, siapa Bu? Lisan. Ya, maka tadi kita katakan, lisan ini yang paling mudah membuat seseorang masuk ke dalam surga, tapi lisan ini pula yang paling mudah membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Maka tadi kita kaitkan dengan bulan Ramadan tadi. Pak, kita mulai, ya, yang tadi lalai-lalai dengan kehidupannya dan berpikir bahwa saya nggak bakal mati sekarang. Kalau dia ngerasa berat untuk melakukan sholat, badan saya nggak berat Bu, lutut saya nggak kuat lagi, pinggang saya udah nggak kuat lagi untuk melakukan sholat sunnah. Bisa nggak dia sambil berbaring dia berzikir kepada Allah? Bisa nggak Pak? Bisa. Itu. Sambil santai. Subhanallah. Subhanallah. Kan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya pula, apa kata Rasulullah? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada dua kalimat yang begitu ringan untuk diucapkan. Wa kalimatani fil mizan, dan sangat berat di dalam timbangan pada hari kiamat nanti. Wa habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan enggak, Pak? Kekerasan enggak? Marah-marah nih saya nih, Masya Allah. Ya? Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, simpel. Kalau masih nggak hafal juga tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya sudah subhanallah. Alhamdulillah. Ya Pak, udah tahu nih Pak ya?
Berapa ya? Betapa dahsyatnya masalah lisan ini. Maka jangan gibahin saya lagi, Pak. Ya, jangan sampai keluar dari pintu ya. Jangan. Ya, tahan lisan. Ya, jangan gibahin Pak Imam lagi, Pak. Bukan. Azan, azan, silakan. Dua jam habis. Baik. Ini pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Dalam tema di luar tema silakan. Atau dari PB juga silakan. Ustaz, ini Ustaz, yang kita rasakan ketika kita dalam pengajian seperti iman kita tinggi gitu kan. Tapi ketika kita lagi di luar maafnya kita udah pasti jawab lagi Ustaz. Ya ngomongin orang, ya bercanda yang keluar gitu kan. Kira-kira gimana Ustaz kira-kira seperti itu Ustaz? Ya, ya, alhamdulillah. Pertanyaannya memang sudah artinya sesuai dengan tema kita hari ini pun seperti itu. Ya, bosnya apa kiat-kiat agar tadi kita istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat Pak, yang namanya iman itu naik dan tapi ketika turunnya pun jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan. Itu yang pertama. Kan gitu. Dan juga kemudian keadaan Pak, ya keadaan kita sama ini dialami oleh para sahabat Rasulullah juga. Dulu pernah ada namanya Hanzalah, Pak. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, Hanzalah ini nangis-nangis, Pak, nangis Hanzalah radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan apa? Ya, Hanzalah telah munafik, kata dia. Hanzalah telah munafik. Lewat Abu Bakar. Nah, ada apa yang Hanzalah? Dia katakan apa? Hanzalah telah munafik. Artinya dia katakan saya telah munafik. Kenapa kata Abu Bakar? Dia katakan ketika kita bersama dengan Rasulullah SAW itu seolah-olah surga ada di hadapan kita dan neraka pun juga ada di hadapan kita. Artinya benar-benar dahsyat keimanan kita ketika berada di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar yang mendengar itu pun juga nangis juga Pak. Dan mengatakan apa? Abu Bakar pun juga telah munafik. Maka apa? Lalu kemudian keduanya pun mendatangi Rasulullah SAW, kan gitu, dan memberitahukan. Tiba-tiba Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Rasulullah, ada apa ya Hanzalah? Ada apa wahai Abu Bakar? Maka katakan, ya Rasulullah, ketika kami bersama dengan engkau ya Rasulullah, iman kami ini begitu dahsyat, seolah surga ada di hadapan kami, neraka ada di hadapan kami. Tetapi ketika kami kembali kepada anak-anak kami, ketika kami kembali kepada istri-istri kami, maka kemudian kami tidak lagi merasakan seperti kami berada di hadapan engkau tersebut ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya, beliau katakan, wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, as-sa'ah. Apa? Ada waktunya memang iman itu lagi naik-naiknya. Terutama kapan? Ketika di majelis ilmu, ketika lagi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tapi kemudian apa? Biasanya kalau sudah sama keluarga, kan gitu, ya Pak. Apalagi udah mulai healing sana healing sini, mulai berkurang, kan gitu. Tapi nanti apa? Kalau udah ketemu ibadah, kecas lagi. Gimana bisa kecasnya?
ya tadi, kalau seandainya dalam kesehariannya dia jauhkan dirinya dari kemaksiatan tadi, Pak. Nah, saya katakan masalahnya, Pak, antum mau gampang nggak, Pak, namanya melakukan perzinahan? Nggak, saya katakan untuk melakukan perzinahan gampang nggak? Enggak kan? Untuk melakukan pembunuhan gampang nggak? Enggak kan? Berat kan? Untuk itu ya. Untuk minum khamar masih mikir-mikir kan? Seperti itu, Pak ya. Habis itu lagi, Pak. Hah? Apa keburukan-keburukan yang lainnya? Beratlah di hadapan tuh. Kan gitu, berjudi misalnya seperti itu. Berat nggak, Pak? Berat kan seperti itu. Tapi kita katakan ada yang dosa besar, tapi manusia nggak menganggap itu dosa besar. Dan tiap detiknya, Pak, dosa besar lagi, dosa besar lagi, dosa besar lagi. Apa itu, Pak? Apa? Riba. Gosipin orang lain. Gak sadar manusia di luar sana, apa? Bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Pak, jangankan dia untuk di akhiratnya, di dalam jahanam, dia baru mati aja, Pak, baru dicabut nyawanya, dalam kuburnya dia disiksa disebabkan apa? Riba yang dia lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat apa kata Rasulullah? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Waqala innahuma la yu'adzaban. Lalu kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'adzaban fi kabir. Dan tidaklah keduanya diazab dikarenakan perkara yang dianggap besar oleh manusia, bukan pembunuhan, bukan perzinahan. Ini besar-besar semua, ya. Bukan minum khamar, bukan mencuri harta orang lain, bukan membunuh, bukan merampok. Perkara bukan perkara yang besar di hadapan manusia. Perkaranya adalah perkara yang remeh. Lalu Rasulullah menyebutkan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ada pun yang pertama ini, kata Rasulullah, dia nggak bersuci ketika dia buang air ke, dia nggak menjaga apa celananya dari percikan apa air kecilnya, atau ketika dia cebok. Dia tidak bersembunyi ketika dia buang air kecil. Itu orang maknanya. Ya, maknanya jadi tiga. Dia apa? Tidak menjaga, tidak bersuci dari buang air kecilnya yang pertama. Yang kedua, dia tidak menjaga dari percikan buang air kecilnya. Yang ketiga, dia tidak bersembunyi ketika buang air. Kerjaan siapa nih, Pak? Kerjaan siapa nih? Bapak kebanyakan. Ya. Lalu kenapa kata Rasulullah? Wa amal akhar. Adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia selalu melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Pak, dia selalu melakukan riba. Ya, dua hal ini yang banyak memasukkan, yang banyak membuat seseorang terkena azab di dalam kuburnya. Ringan ternyata termasuk dosa. Nah, tapi kita katakan kalau seseorang terjauh dari kemaksiatan itu, apalagi maaf ngomongnya tadi, Pak, ya, antum sambil ke rumah apa bercanda-canda tidak ada masalah. Kan itu ngobrol sama istri tidak ada masalah. Tapi kenapa? Diri apa? Astagfirullah. Nanti lagi, Pak, subhanallah. Tapi nggak nonton dangdutan, Pak. Ya, nggak nonton dangdutan. Jangan pas sambil nonton dangdutan.
Astagfirullah. Enggak, ya Pak. Ada utuh. Ada itu. Ya ngobrol canda. Canda sama istri boleh nggak Pak? Bagus. Kan gitu. Bercanda dengan anak-anak bagusnya Pak? Bagus. Ngobrol dengan orang-orang bagusnya Pak? Udah nggak ada masalah. Kan gitu. Berdagang bagusnya Pak? Bagus. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ada orang-orang Pak yang mereka di pasar mereka, tapi mereka bagaikan orang yang mereka berani di pasar-pasar. Kita tahu ya Pak, tempat yang paling dibenci oleh Allah mana? Tapi ternyata kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat besar Rasulullah SAW, apa? Ada orang-orang yang mereka berada di pasar tapi seperti orang yang sholat. Kenapa? Mereka selalu berzikir kepada Allah sambil masukin jeruk. Kan gitu. Kayak pernah dengar nggak kisahnya Imam Ahmad Pak? Hah? Apa dengan apa? Dengan tukang roti. Iya Pak. Kan gitu. Ya, sambil astagfirullah. Astagfirullah. Pindahin lagi telur. Astagfirullah. Ambil lagi apa? Astagfirullah. Kasih lagi. Astagfirullah. Enggak berhenti pada itu. Dan ternyata gara-gara astagfirullahnya tersebut nih Pak, Imam Ahmad Pak yang berada di mana? Di Baghdad Pak, di Baghdad. Dan Imam Ahmad udah umur puluhan tahun waktu Pak, udah 70 tahun, udah tua tuh Pak. Tapi tiba-tiba kok pengen banget ke Basrah, tempat yang jauh banget tuh. Kan itu, udah tua Pak, kalau masih muda biasa mereka, udah tua. Dan ternyata ketika ditanyakan apa alasannya, nggak tahu juga Imam Ahmad, cuma pengen aja ke Basrah. Akhirnya pas sampai di perjalanan pun Imam Ahmad diusir-usir sama marbotnya. Nggak boleh gitu, boleh nggak Pak? Boleh ya. Ini diusir-usir juga kan ya? Diusir-usir sampai akhirnya Pak tukang roti tersebut sini ya Syekh. Tidur nih di tempat saya. Lalu kenapa tadi Imam Ahmad melihat tukang roti tersebut Pak? Ini Astagfirullah. Bismillah. Astagfirullah. Imam Ahmad terus memperhatikan di setiap geraknya Pak. Astagfirullah. Maka Imam Ahmad pun duduk sebentar. Lalu kemudian wahai Tuhan, engkau dari tadi baca istighfar. Apa yang telah engkau dapatkan dari istighfar? Imam Ahmad nanya, Pak, karena jelas dengan istighfar seseorang pasti akan mendapatkan apa? Manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nah, kemudian apa? Ternyata kata tukang roti tersebut, apapun yang sudah saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Wah, dikarenakan apa? Istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu. Apa itu Pak? Ingin bertemu dengan Imam Ahmad bilang astagfirullah, ya Allahu Akbar. Ini yang membuat saya pergi dari mana? Dari Baghdad ke Basrah. Gak tahu tujuannya, sementara saya sudah tua renta seperti ini, hanya untuk menemui dirimu dan disebabkan istighfar. Pak, saya katakan Imam Ahmad dulu kalau kita katakan itu udah sekelas presiden artinya ini presiden yang datang ke orang tersebut, bukan orang tersebut yang datang ke presidennya. Hanya gara-gara apa? Ya Pak, hal yang mudah sebenarnya bisa kita lakukan, dan itu insya Allah akan membuat kita istiqomah. Nah, barakallah. Boleh, habis insya Allah. Yang lain pada berumur semua.
Tapi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan kebaikan kepada kita semua, baik dalam keimanan maupun baik dalam fisik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kemudian baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.